Edo langsung yang ini, lu bisa nggak bantuin Fuldo di bass? Oh, aku langsung nanyanya kan, aku taunya Ateng. Yes. Aku nggak tahu bahwa Fuldo sebelumnya ada Awan segala macam. Ya. Oh, Ateng kenapa? Ya Ateng ada kesibukan karena dia harus kerja kantoran atau apa gitu. Iya. Basisnya God Bless itu masih Mas Doni Fata. Oke, siap. Kan? Masih Mas Doni Fata. Siap. Aku kalau ditanya jujur, aku belum nggak berani aku gantiin orang segede dia namanya ya. Iya benar. Gila Doni Fata. Auranya udah ngeri. Nyebutin namanya Doni Fata itu kayak gitu loh. Kayaknya semua teman-teman nanti yang tahu Pak Jimmy. Iya. Setelah lihat podcast ini tahu Pak Jimmy kayak apa dulu. Wah. Halo Sobat Rocker, ketemu lagi di podcast Ngobrol bareng Rocker. Wah kan mainnya selama berapa hari ke depan, berapa hari lama banget. Berapa menit ke depan gue akan ngomongin tentang musik, musisi, dan ruang lingkupnya. Nah ini kali ini kita ada di sebuah sekolah musik, toko musik yang legendaris di kota Jakarta. Ini dulu jadi tempat, barometer musisi di Jakarta dan sekitarnya nih. Kita lagi ada di Chic Music di Rawamangun, bukan main. Dan juga hari ini gue kedatangan salah satu bintang tamu yang, ini salah satu basiros gue juga nih, ngeri nih, bukan main nih. Beri aplaus dulu buat the one and only Pade Arya Setiadi. Halo Pade. Kungfu Bass. Wah, Kungfu Bass. Alhamdulillah. Siap. Wah, iya bener, Kungfu Bass bener. Kungfu Bass gue belum denger tuh. Kungfu Bass. Iya bener-bener denger. Kungfu Bass. Ngeri tuh. Gini hormatnya. Gimana? Wow. Udah yang jatian gue yang ditanya nih. Ini jadi khusus siapa nih? Sebelumnya terima kasih buat Pade. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktu nih untuk diajak ngobrol-ngobrol. Iya, sama-sama. Dengan senang hati. Wah, ini luar biasa emang. Pade itu terkenal humble. Apa itu artinya? Itu yang pedes itu. Pedes ya. Bukan yang gini-gini ya. Itu sambel soalnya. Sambel ya. Udah meluangkan waktu untuk kita ajak ngobrol santai nih ya Pak ya. Yeah. Pasti saya bakal ngobrolin tentang bandnya saat ini ya kan, dan cerita-cerita di balik itu lah ya. Tapi sebelumnya mungkin ya seperti biasa lah, kita bakal ngilik-ngilik dulu tentang eksistensi seorang Pak D ini seperti apa gitu kan. Nah kalau boleh kita tanya lu sedikit nih, kayaknya Pak D ini makin fresh nih kayaknya nih. Wah, ini ngeri juga nih gini. Ini rahasianya apa Pak D ini? Sebenarnya ya itu ada beberapa, kemarin sempat temen-temen yang udah lama nggak ketemu. Oke. Udah nggak ketemunya benar-benar di atas 15 tahun ya. Oh itu udah lama banget. Terus ketemu lagi, kok tetep aja sih Pak D? Ada yang manggil Kang Mas, ada yang manggil Pak D gitu. Ininya apa sih sebenarnya sih? Nggak ada resep khusus aku. Sebenarnya ya. Iya. Pertama, mungkin karena emang dari kecil aku susah makan. Lah, susah makan. Jadi aku itu ngeliat makan tuh kok ini kayak kegiatan yang merepotkan gitu loh. Lah kok gitu ya? Gimana ceritanya? Kalau kata murid-muridku itu, Pak D ini nggak kuliner banget orangnya. Oh, tidak kulineri. Yang kedua, enjoy. Wah, ini kuncinya tuh ya. Itu, jadi enjoy itu gini. Siap. Ini sempet kalimat ini tak share ke semua murid. Aku tuh dulu waktu masih di Surabaya, dikasih tahu ke kakekku kan. Kakekku cuma bilang, aku nggak bisa ngasih kamu sangu apa-apa nih, nggak bisa ngasih kamu bekal apa-apa. Cuman usahain supaya kamu tetap sehat segala macam, pikiranmu jernih. Kamu terima 1.000, terima 1 juta, terima 100 juta, 1 miliar dan seterusnya. Senengnya sama. Oh, nah itu gimana tuh? Harus senengnya sama. Itu butuh sekian belas tahun aku baru mikir gimana caranya. Baru ngerti ya konsepnya gitu. Iya, terima 1.000. Terima 100.000, otomatis lebih seneng yang 100.000 dong aku. Lah jelas. 1 juta lebih seneng lagi. Itu kan terus-terus. Iya. Nah itu yang nggak boleh ternyata. Jadi maksudnya mungkin, ternyata begitu aku ketemu beberapa orang yang jauh lebih wise dari aku, itu mungkin maksudnya kakeknya Mas Arya nih, apapun yang dikasih bersyukur. Intinya itu. Oke. Gitu ya. Paham. Tapi emang susah sih. Iya. Susah sih kalau misalkan kita nggak punya duit,
tetap harus bersyukur. Itu kayaknya gimana caranya ya? Ya kan? Kata teman kita beda lagi. Ah. Syukurin lu. Gitu. Begitu ada suara itu kalimatnya. Siap. Beda. Jadi intinya sih sebenarnya itu walaupun aku sampai detik ini masih mempraktekkan. Jadi apa namanya dapat bass apa aja, ya udah tak syukurin aja, tinggal tanganku aja yang bikin dia suaranya bagus gimana caranya gitu. Ini kuncinya juga di tangan jari. Tangan aja. Luar biasa. Ini salah satu tadi itu filosofi hidup juga tuh masuknya ya. Iya, sebenarnya kuncinya itu aja. Pertama, kebetulan aku susah makan. Iya. Kecuali sama istriku, Indah Permatasari itu yang Bukan main. kalau nyuruh aku makan tuh maksa dia. Oh, iya harus Kalau nggak dipaksa, aku nggak makan. Kalau nggak mau makan digebukin. Nah, yang kedua, Oke. yang dari kakek ikut tadi. Siap. Oke. Kuncinya itu berarti alhamdulillah. Tapi olahraga rutin Pak De. Tiap hari push up. Usah. Karena aku dari SMP, itu kan bapakku angkatan laut. Oke. Dulu kalau nggak beresin tempat tidur, aku, adikku, masku, yang cowok ya. Kalau kakakku cewek nggak. Pasti disuruh push up, kayak spray. Iya. Kayak bantal misalkan. Iya. Kan harusnya di sini nih. Kenapa harus gini gitu? Oke. Kena aku. Militer kan beda. Ini kan benar. Marinir harus. Jadi ya udahlah. Tapi Oke. ternyata itu jadi kebiasaan sampai sekarang kalau nggak push up kayak ada sesuatu yang Ada yang jadi sakit semua ya gitu jadi. badannya kayak najis gitu ya, Kayak nagih. Iya, Nah di sisi lain hasil dari push up itu selain untuk olahraga, karena main bass fingering, picking ya. Oke. Jadi itu kayak ngasih durabilitas ototku jadi lebih lama. Oke, iya nggak gampang cedera juga. Suatu saat ada yang nanya, Pak De main kayak gitu kok bisa lama banget sih? Nah itu kadang-kadang aku kalau kayak dulu ngajar anak-anak, dia ditanyain sama temennya, kamu diajarin apa sama Pak De Arya? Diajarin push up sih, nggak diajarin main bass. Diajarin panco. Bagaimana ceritanya nih ya? Aku lebih ke fisik, tak benerin dulu, murid-murid dulu, fisik. Ini begitu fisik kelar, baru fingering. Teori itu belakangan. Oh gitu. Kalau ininya nggak lancar, mau dikasih apa aja nggak bisa main pasti. Oke, kita tahan dulu obrolannya. Biar Itu siap. kerangkanya lah. Oke, itu mukodimah dulu. Tadi kan sebelum kita sesuai tadi awal sebelum ngomongin tentang bandnya saat ini, nah mungkin sobat-sobat ngorok ini banyak yang belum tahu seperti apa awal eksistensi seorang Pak De Arya ini di dunia musik rock, dunia musik Indonesia dan di dunia pengebasan khususnya Pak. Yeah. Nah mungkin saya mau flashback dulu nih, tarik flashback dulu kalau awal mungkin Pak De Arya ini lahir dan besar di kota apa, ya kan? Mungkin sobat-sobat ngorok ada yang satu kampung halaman dengan Pak De nanti bisa komen-komen dong. Kayaknya Oke, banyak kayaknya. Banyak ya. Monggo silakan Pak De. Iya. Aku tuh lahir 1 Oktober. Sakti ya. Sakti pantes. Main bahasa sakti pantes. 1 Oktober 1967. Oke. Jadi di Surabaya. Surabaya. Itu Surabaya. tahun 87 aku kuliah di Jakarta, di Tanah Kusir. Perwakilan Trisakti. Udah pindah ke sini. Jadi di Surabaya itu dari lahir sampai lulus SMA, terus kuliah di Perwakilan Trisakti. Ya. Nah, tahun 90 aku ke Surabaya lagi. Oke. Ditarik Bang Ucok Arahap. Oh. Orang itu yang bikin Yang aku. rambutnya ini. Yes. Itu yang- 2000, salah satu dari 2000. Yes, ya. Itu berarti yang meracuni musik rock tuh. Itu. Pantes dapat mentornya ngeri rocker beneran. Bang Ucok ini orang katanya bilang dia itu Ozzy Osbourne Indonesia ya. Oke. Suka gigit Gigit gitu kan, agak-agak sadis sedikit gitu Iya. ya. Oke. Yang nggak boleh tonton anak kecil ya. Sensor ping, gitu ya. Parental advisory gitu kan. Parental advisory, ya. Oke, monggo silakan. Nah, jadi itu kemudian tahun 91 sampai 92 sama Bang Ucok. Terus tiba-tiba aku bikin band. Ya. Bikin band tahun 95 namanya bandku All Size Di Surabaya tuh. di Surabaya. Oke, Nanti aku kasih fotonya. Boleh nanti kita preview Covernya fotonya. tuh nama albumnya Bocah. Bocah. Oke. Dan aku juga ada fotonya nanti ada di sini. Yes, boleh nanti. Sama almarhum Bang Ucok Arahap ya. Sama Bang Ucok itu vokalnya. Ada. Oke. Yang All Size bukan. Bukan. Oke. Yang All Size ini udah baru. Udah baru lagi. Oke. Aku udah keluar dari Bang Ucok terus bikin sama
All Size itu labelnya Southern Record. Oke. Pak Yan. Oh, Pak Yan. Familiar? Ya, oke. Ya. Pak Jan Juwana. Ya, Johanna, siap. 95. Itu rekaman di Jakarta sampai 97 pertengahan lah, itu 2 album. Oke. Nah, terus off air gitu. Ya. Dari 95 sampai 97 itu aku di band, serius di kegiatan band ini. Oke, OSAS itu ya. OSIS ini. Kemudian 97 aku udah mulai ngajar. Oh. Tapi ngajarnya gini. Waktu itu karena aku juga masih rock and roll ya, ngajarnya itu ketemu bayar. Oh. Ya, aku pengen belajar ini dong. Langsung bayar gitu. Apa? Misalkan lagu ini aku nggak tahu nih, bagian ini nih. Ini gimana sih mainnya? Ya. Gitu. Oh, gitu. Ada juga yang datang cuma nanyain teori apa tertentu. Ada yang datang cuma nanyain partitur. Ada yang datang, dulu itu kan zamannya kaset. Ya. Jadi ada pelajaran itu yang buku partitur kayak Mr. Big gitu. Yes. Ada apa namanya partiturnya Billy Sheehan. Iya. Bassnya doang. Ya. Ada kasetnya. Oh ya. Nah, dia membaca udah jelas nih. Begitu dengerin kaset, kok mainnya gini ya? Lain gitu. Nah, ya. konfirmasinya ke aku. Oke. Jadi aku ngelihat ini cara ngajar itu masih random lah. Iya. Jadi Rock and per roll aja meeting ya. ya. Rock and roll Jadi aja nggak, konsepnya. kalau ntar dia minggu depan nggak datang ya udah. Oke. Jadi modelnya datang bayar, Ya. nanya lebih ke nanya kayaknya. Oke. Sharing gitu. Bukan belajar. Jadi rata-rata sih mereka kayak ngulik lagunya Mr. Big, Extreme, lagu-lagu ya glam rock ya, band-band glam rock itu kayak Dream Theater. Ini gimana sih mainnya nih? Terus ada lagu Rush gitu. Ini ya bagian ini. Itu aku sebenarnya bukan ngajar, itu apa ya namanya? Ngulik kali ya. Iya. Bantuin mereka ngulik. Bantuin ngulik, iya. Ngajarin Tapi ngulik. mereka ngomong ke orang-orang, iya gue diajarin Arya nih. Siapa yang ngajarin? Tetap aja ngajarin juga. Tapi per meeting. Ya. Bayarnya per meeting. Ada yang bayar rokok waktu itu. Ada yang bayar bawa makanan, Sayuran. sayuran, ayam, enggak ada. Nggak nyampe ke situ. Kok tuker jadi barter gitu sih. Iya, orang-orang kan karena, Ya. wah ya nggak bawa duit nih ya, tapi gue beli ini nih. Oke. Ya wes lah. Keren, asik. Tapi Pak Riaya, ini mungkin saya mau nanya sedikit nih. Kan era segitu ya, apalagi itu 90-an ya, ya enggak, belum masuk 2000 Pak itu. Arya itu kan besar di keluarga militer, Ya. kan. Untuk memilih jadi musisi itu kan pasti mungkin ada pertentangan di keluarga dong, ya kan? Bukan mungkin, emang ada. Loh, pasti ya kan. Kenapa jadi Pasti. musisi gitu kan? Ya, kan? jadi oke, itu pertanyaan yang bagus banget dan jarang orang nanyain ini. Ya ini harus ditanya. nih. Bongkar dulu lah. Karena angkatan laut nih di Iya. Juanda, Benar. ya di Juanda. Juanda itu aku cuma jarak 1,5 kilo dari airport Juanda. Deket. Airport Surabaya. Juanda, oke. Jadi bokongnya pesawat itu ngadep ke rumahku. Oke. Sedekat itu ya. Itu tiap kecil tuh karena komplek angkatan laut ya. Kalau pagi aku mau berangkat sekolah itu Oke. pasti gundul-gundul nggak pakai baju baris lari. Oh, oke. Wah gitu kan. Iya. Tiap hari selama sekian tahun. Setelah aku gede, bukannya aku kepingin kayak mereka, Ya. tapi aku malah kayak anti klimaks. Oh, karena Jadi kayak aku nggak suka nih. udah tiap bosan gitu ya mungkin. Iya, itu pemandanganku tiap aku berangkat sekolah. Jadi prajurit-prajurit angkatan laut tuh lari keliling komplek gitu. Aku ngeliat terus teman-teman temannya bapakku gundul semua cepat-cepat. Terus ada juga sepupuku, ada yang KKO waktu itu angkatan darat KKO ya. KKO. Gundul juga. Lebaran kumpul banyak yang gundul. Banyak yang gundul. Ini yang bikin aku nggak terlalu Ya. karena di keluargaku nggak ada seniman. Oh iya, itu Keturunan makanya tuh. dari garis bapakku nggak ada, dari garis ibuku nggak ada. Cuman ibuku dulu tuh hobi aja sih katanya ya, Ya, suka nari, ya standar sih. Iya. Cuman kalau yang profesi di musik nggak ada, dari kakek, buyut segala macam nggak ada. Berarti Mungkin aku orang pertama di Bisa dibilang ini salah satu pemberontak nih. Iya, merubah jalur. DNA seniman pertama kayaknya. Iya, siap. Karena aku orang pertama Iya. dan waktu itu kan Iya. ada jatah-jatahan di angkatan laut. Oke. Kalau anakmu misalkan ya. kamu angkatan laut ini, udah Pak,
Ya. Siapa nih? Masukin aja. Masukin aja. Oke. Gitu. Iya, iya, iya. Itu udah ditawarin, aku nggak mau, adekku nggak mau, masku nggak mau. Oke. Jadi bener-bener kita semua anak-anaknya bapakku ini nggak ada yang mau. Oke. Nah, udah gitu, apa dong kalau kamu nggak di sini? Apa kantoran? Enggak, kantoran juga nggak mau. Kenapa? Nggak tahu deh. Untuk saat itu sih aku bilang aku hobi musik ya, olahraga dan musik. Olahraga, kalau olahraga disupport, kalau musik enggak. Nah, kan. Beli senar satu aja aku bisa dihajar muka aku bener. Senar satu aja. Iya. Itu Sampai segitu. aku pinjem gitar aja sama bapak aku dibanting di tembok. Waduh, bener. Pernah denger gitar merek Kapok enggak? Kapo, iya, pernah Ya. kapo. Itu yang tak pinjem. Itu punya teman dipinjem tuh. Iya. Dibanting. Aku lupa balikin. Ya, dibanting lagi. Lah, Aku lupa balikin. sudah diganti belum? Udah diganti. Wah, dalamnya. Tapi karena gini, Iya. bapakku sendiri. Iya. Jadi memang sengaja di depanku dihancurin, dibanting ke tembok gitu, terus dikasih duit, beliin yang baru. Beliin. Oke. Tapi jangan dipinjam lagi. Iya, iya. Maksudnya dia cuma ngasih ke aku, kalau kamu gini lagi nih, ntar tak gini terus nih. Oke. Ntar kamu beli baru terus, jatah jajanmu tak ilangin. Waduh. Berat ya. Jadi emang Militer, karena emang dari keluarganya dia nggak ada seniman, ibuku juga dari keluarganya nggak ada seniman. Begitu aku ngomong kepengen jadi seniman, waktu itu seniman aku Ya, belum seniman. menentukan musik atau pelukis atau apa. Itu kayak apa ini gitu. Hal yang baru buat mereka Iya, berdua. pasti. Ya akhirnya aku ya udah ngikutin aja karena aku belum punya duit ya. Ngikutin. Pokoknya kamu kuliah. Kuliah. Nah, pas aku kuliah itu tiba-tiba ada omongan dari bapakku nanti, ya udah, mungkin dia udah agak-agak nyerah kali ya. Iya, bisa. Pokoknya kelarin baru beli di musik. Harus studi dulu ya. Nah, pokoknya terserah lah, kamu mau kuliahmu kelar atau enggak. Pokoknya jalanin dulu ini karena udah bayar mahal ya. Iyalah. Waduh. Jangan cuma terus 1 semester. Paling enggak kamu jalanin dulu aja. Kalau emang kamu udah bener-bener udah ngikutin nggak cocok ya udah. Oke. Kamu bisa kepilihanmu sendiri. Jalan hidup sendiri ya. Udah itu yang tak ikutin, tak tagih, bener ya? Gitu. Benar ya, Pak? Iya, ditagih langsung. Kebetulan belum sempat nagih, aku udah ditawarin sama Bang Ucok. Oh. Begitu Bang Ucok dengan gayanya rock and roll, ngapain kamu di perhotelan? Iya. Kayak kurang kerjaan aja. Lo kan aku nggak kerja, kuliah ya gimana? Oh, iya. Udah di musik aja waktu itu di Pandaan. Oh, Pandan. Bang Ucok markasnya di Pandan tuh Malang apa mana? Ya? Malang. Sebelum Malang, kalau dari Malang. Surabaya itu Iya. Pandaan, Pasuruan itu ya daerah Lapindo itu. Oh iya, oke. Sekitar situlah Bang Ucok itu. Kemudian manajernya dia namanya Om Arifin, itu punya anak namanya Aris. Anaknya ini yang ngasih tahu nomor rumahku. Waktu itu nomor rumah ya, Oh iya. belum ada handphone. Belum ada handphone. Ditelepon, terus sama ibuku dikasih nomorku yang di Jakarta. Ditelepon, wih aku dilacak berarti emang bener butuh ini kali ini. Dari siapa? Bang Ucok siapa ya? Iya. Terus kata ibuku, itu loh yang Kribo yang nyanyi. Serius aku. Itu udah rockstar hari itu ya, udah Aku rockstar. bilang, wih bener nih Bu, coba aja angkat. Tapi pas aku angkat, bukan Bang Ucoknya, Oke. Om Arifin ini. Om Arifin ya. Si manajernya. Manajernya ya. Om Arifin, pas aku ngomong-ngomong, Bang Ucok di belakangnya dia. Terus kayak kesannya tuh kayak Om Arifin belum selesai ngomong terus, loh kok suaranya beda ya? Langsung Kayak Bang Ucok kayak ada kelamaan. Lama. Ini Ya. ngomong langsung. Manggil aku Ari. Iya. Oh, Ari. Panggil aku di rumah itu Ari. Mungkin karena ibuku ngomongnya Ari gitu ya. Iya. Udah Ari, aku Cok, Arahap 2 Kribo. Kapan kamu bisa ke sini? Udah gitu Cok. Oke. Enggak, Om Arifin panjang ini soalnya kita nanti tour gini ke Malaysia ke sini gini. Bla 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 bla. Bang Ucok mungkin alah Kelamaan. udah kamu pulang ke Surabaya, ntar kita ketemuan, tak jemput, kamu nanti gini udah akhirnya jalan ke beberapa kota. Iya. Bang Ucok itu yang belokin aku dari non musik ya, non-musik ya, karena aku juga belum tahu nih kalau di hotel belum tentu kerja di hotel juga kan. Iya. Ke musik itu benar-benar dia. Dan waktu itu aku belum ngebahas Magic Drum. Oh iya, sempet Nah saya ini loh dengar aku tuh nyari drummer gitu. nyari clipping kan dulu ada di konsernya Bang Ucok kan ada di Surabaya Pos, Jawa Pos, Kompas, Nah, iya. sama majalah koran-koran daerah gitu ya. Kepingin sebenarnya. Banyak kemarin media nanyain, ada nggak Mas pas Mas Arya Main drum. drum?
Aku bilang, kan di mana-mana drummer itu nasibnya pasti nggak kena foto. Iya, jarang ya. Itu loh. Belakang. Sekarang aja coba. Berapa banyak sih Iya. yang ada band main drumnya jelas gitu, kecuali bawa sendiri ya. Ya, ya. Misalkan dari samping, dari itu jarang. Emang drum itu nasibnya udah gitu. Dulu rambutku udah kayak wedus gimbal gitu. Udah gembel. Pokoknya tak taliin di sini, saking panjangnya tak taliin di sini. Jadi dikepang, ngeri banget. kepangnya tak taliin di sini. Dulu itu model gitu. Gokil, bener. Udah gitu udah sampai gitu. Ya. Aku pindah ke bass itu pas All Size sama Pak Yan itu. Album Bocah tadi. Gitarisnya itu Steven Santoso, pernah denger nggak? Steven Santoso ya. Itu dulu gitaris All Size. Oke. Sama dia. Iya. Musik kimia kalau nggak salah kan ya. Yes, Stephen, musik ya. kimia. Iya. Terus Nah. Oi pilot. Oh, pilot. Gitu gitarisku. Panggilannya masih Stevie, Steven. Stevie, panggilan rumahnya itu Steven tuh Stevie. Stevie. Kan, Pak. Nah itu, Pak De kan kan dari drum Ke bass. ke bass. Itu kan adaptasinya gimana tuh, secara belajar apa gimana saat itu? Iya sih. Kebetulan gini, pada saat aku dulu sama Bang Uco ini ya, Yo. ngedrum, kan basisnya namanya Dendi. Oke. Dendi itu kalau ngulik lagu-lagunya Bang Uco sering nanya ke aku. Oh, nanya ke drum gitu ya, nanya. Bro, Iya, ini bener nggak ya? Coba. Nah ini loh, gara-gara aku bantu dia ngulik. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba ya ngulik aja. Oh ini di sini nih kayaknya, sampai kasetnya jebol semua itu kan. Jebol. Udah dari play ke forward ke reward itu kita nggak pakai stop. Oke. Play reward itu nggak pakai stop. Makanya dulu tape rusak banget, terus Habis semua. pitanya udah hancur lah. Kusutan udah. Akhirnya aku sering bantuin di kamar hotel ngulik. Oke. Oh, kan dulu kalau tiap konser itu 16 lagu. Oke. Itu bilang, ya aku lupa ini gini. Oh coba gini. Sementara kalau aku nanya ke anak-anak, ini gimana ya feel-nya kok aku lupa ya, nggak ada yang ngasih tahu. Itu bener-bener kayaknya gara-gara aku bantuin si Dendi ini ngulik. Oke. Ya zamannya Bang Uco. Iya. Pada saat aku diminta main bass di All Size sama Steven, sama temanku drummernya tuh EN, Ya. kamu main bass ya? Bisa nggak main bass? Loh orang taunya aku main drum, gak aku ditawari bass. Wah kamu kan waktu itu sering main bass, bantuin. Ada beberapa band Surabaya lah. Ya kan itu aku cuma bantuin, bukan benar-benar jadi basis beneran. bukan terus aku harus. Iya. Ini enggak, namanya aja cuman edisional lah. Oke. Cuman buat mereka mungkin ya edisional, tapi secara permainan kamu tuh udah kayak basis. Oke. Tapi gini aja deh, coba deh lagu-lagunya ini, lagu kita nih. Ini lagu 1, lagu 2. Nanti kalau coba abis gitu coba latihan, pilih lagu yang mana, kita live di studio, ngejam. Oh ya udah ya. Ntar nggak apa-apa, kasih tahu aku aja kalau emang aku nggak masuk, nggak usah. Aku nggak masuk juga. Tapi kalau aku ditawari drum, maksa aku. Karena itu yang tak incer. Iya, benar. Udah karena bass ya sebisa aku aja. Diterima sama anak-anak ini. Nah, All Size ini akhirnya yang bener-bener aku jadi basis 100% tuh di All Size. Bener-bener aku ninggalin drum. Oke, berarti benar-benar dari nol untuk menjadi basis di All Size itu ya? Iya, itu aku bener-bener belajar dari nol gara-gara lagu-lagunya All Size. Nah, itu umur 25-an. Oke. Sekitar 94, 95. Jadi maksudku, aku sering dengar orang, aku udah umur sekian mau belajar. Aku belajar bass dari 00 bener-bener 0 itu 24 umurku. Ya itu kategorinya udah nggak muda lah ya. Udah nggak muda itu kategorinya udah. Maksudku, kalau emang kita takdirnya harus belajar umur segitu, emang kenapa? Cuman kan kita bisa ngejar ketinggalan sama teman-teman kita yang dari SD mungkin udah ngebas, atau dari SMP udah ngebas duluan. Nggak apa-apa, tinggal kitanya aja gimana ini. Ya, kemauan dan niatnya. Iya. Benar-benar. Karena saya bilang sebenarnya kan semua orang itu mampu. Iya. Benar. Kita, kalau kamu main apa? Aku ya Selain bass apa? main bass, gitar. Nah. Iya. Drum juga bisa lah dikit-dikit. Anggap aja saxophone nih. Saxophone, oke. Nah, sama sekali kan? Nggak bisa. Kamu pasti mampu nih kalau buat aku. Tinggal. Kalau mampu aku percaya pasti mampu. Ya. Tinggal mau apa enggak. Betul. Mampu sama mau ini beda berapa huruf?
Mampu dan mau. Berapa sih? Mau itu diambil dari kata-kata mampu. M sama P hilang. Tiga ya. Oh iya. Orang itu semua mampu, cuman yang ada itu orang nggak mau. Kalau orang itu mau, pasti mampu. Udah deh. Iya. Aku nggak percaya orang nggak mampu itu nggak ada di sini. Asal ada kemauan ya. Itu aja itu tuh. Kalimat itu kan Iya, kemauan. yang banyak itu orang nggak mau, bukan nggak mampu. Benar. Kita ya kayak itu aku udah buktiin ke anak-anak aku. Iya. Kayaknya keyboard itu musik paling tak benci Duh. banget. Karena kok kayaknya nggak cool ya. Nggak cool. Iya. Kok cool gitu. Ngapain kayak orang ngecat. Ngapain? Tapi suatu saat aku butuh Oke. kepepet, nggak bisa cari pemain keyboard, aku ngulik-ngulik sendiri. Oh iya. Lama-lama sekarang ya pakai controller segala gitu ya. Kontrol gitu ya. Lumayan, aku mungkin 50% udah tahu nih. Udah aman ya. Udah ngerti. Asal jangan chord yang aneh-aneh ya. Jangan gini kota Iya, ini. aku dulu megang aja nggak mau. Oke. Bener-bener haram. Iya. Saking bencinya itu. Sampai segitu. Sekarang belajar. Jadi Sampai segitu aja ya. masalahnya emang kitanya mau apa enggak. Ya, itu dia. Nah, kalau bicara di dua tadi drum dan bass, pasti kan punya role model saat itu kan. Yang mau bass? Bass dan drum. Oh, drum. Kalau drum yang Indonesia ya. Oke. Nah, Drum kayaknya sorry yo. Bukannya apa-apa ya. Aku untuk drum waktu itu emang zaman waktu itu kan iya. bapakku, omku kan lebih banyak piringan hitam yang tak dengerin ya. Belum ada video. Lebih banyak dengerin drummer luar sih. Oh, oh Kayak iya. Buddy Rich, kayak Oh, body risk. Oke. waktu aku kecil-kecil itu kan tak dengerin itu. Terus drummernya Elvis itu siapa sih namanya itu? Drum. Oh, Ada drummernya Elvis, drummernya James Brown. oke. Terus musik-musiknya tak dengerin soul, Soul ya. rock and roll, funk gitu loh. Iya. Waktu itu kan lagu-lagunya omku, bapakku. Oh iya. Dengerin kalau Indonesia, aku waktu itu sih aku belum terlalu merhatiin drummer Indonesia. Belum merhatiin banget ya. Karena yang di aku ngikutin aja nih tiap hari bokap nyetel peliringan hitam atau kaset lagu-lagu luar gitu loh. Ya lagu dalam mungkin aku taunya Mas Muri kali. Mas Nuri ya. Plus. Plus ya. Oke. Iya. Terus omku lagi ya. Omku waktu itu masih kuliah di TS dia. Omku lagi. Lagunya James Brown, lagunya Tina Turner. Terus Josh ini. itu ngeresep itu. Untuk drum sih sebenarnya aku ke drummer luar. Iya. Kalau untuk bass, nah pas bass, aku udah ngenalin basis-basis Indonesia udah mulai banyak ini. Terutama rock. Iya. Mas Doni sama Mas Arthur Kaunang. Patah. Wah, tuh Konang. Oh iya Ini, itu. dua orang ini, Lap hand ya, lap hand. ini aku bener-bener ngefans dalam hati sesungguhnya ini. Iya. Mas Doni sama Mas Arthur Kaunang. Kalau di luar mereka, ya aku dengerin Bintang, Indro, waktu itu ya. Iya. Edwin Gutawa. Oh iya dulu basis juga. Edwin Gutawa terus sama Rudy Rudianto. Oh enggak familiar. Aduh, Belum lahir soalnya. enggak, bandnya ngetop kok. Kok jadi lupa sih aku namanya gampang. Apa? Rock apa jazz? Hah? Bukan, Rudy. Ini Pak De Rudy. Rudianto. Nanti kita cari deh. Omnya Denny. Kita cari nanti deh. Kita cari nanti. Lupa aku. Wah, kan biasa. Emerald. Oh, Emerald. Emerald. Oh, itu dia saya belum. Rudy Emerald kan. Kita cari pokoknya itu Emerald. Itu sangar tuh. Itu kalau Indonesia. Terus kalau luar aku rock semua luar. Oh, rock semua pokoknya. Satu-satunya jazz cuma Jaco Pastorius. Jeko, oke. Tapi aku lebih ke Geddy Lee, Billy Sheehan, Oh, yes. Stu Ham, Iya. kemudian Steve Harris, Steve Harris. terus Maiden. lebih ke situ sih. Oke. Kesini yang terakhir karena aku ngajar, akhirnya aku dengerin Victor Wooten, Marcus Miller dan lain-lainnya. Wah, luar biasa. Keren. Sampai terus Snarky Puppy, basisnya lupa. Coba. Basisnya Snarky Puppy itu aku nggak terlalu hafal tapi aku suka mainnya tuh. Keren. Snarky Puppy, terus ada banyak sih. Aku yang baru-baru ini untuk update aja sih. Oh, ada basis-basis dari Rusia itu sangat-sangat kan? Rusia. Eropa Timur. Eropa Timur ya, yes. Wah, gila. Brazil juga keren. Brazil. Brazil tuh. Aku bilang ini siapa? Parah. Ada Brazil, apa? Brazil. Paku itu siapa? Iya. Papikito itu. Siapa itu sih namanya?
Ya itulah. Yang dari kecil sampai sekarang Junior itu, gitu. Iya. gila ini aneh ini. Ngeri emang Brazil, ngeri emang. Aku ngeliat videonya dari kecil sampai ada, maksudku untuk update sih, aku nggak kepingin main seperti mereka ya, aku mungkin nggak sanggup ya. Ya mereka aku aja. Yes. Yang dari ilmu yang dari mereka bisa tak serap buat styleku, tak pakai. Oke. Yang enggak cuma jadi referensi aja. Oke, siap. Jadi yang referensi tak parkir, Nah, yang bener-bener oh ini aku banget, baru tak bawa ke panggung. yes. Alright. Nah, kita lanjut sekarang ke Fudu dulu deh. Nah, Oke. mungkin sobat-sobat ngorok ini belum banyak tahu Pak Ade ini selain jadi basisnya God Bless, juga jadi basisnya Fudu. Ini ceritanya seperti apa Pak Ade bisa bergabung dengan Fudu nih? Sebenarnya jalurnya aku dari Edo. Edo langsung yang ini. Lu bisa nggak bantuin Fudu di bass? Oh, aku langsung nanyanya kan, aku taunya Ateng. Yes. Aku nggak tahu bahwa Fudu sebelumnya ada Awan segala macam. Awan, ya. Oh, Ateng kenapa? Ya Ateng ada kesibukan karena dia harus kerja kantoran atau apa gitu. Iya. Oh ya udah, kebetulan aku emang tahu ini Fudu ini musik-musiknya ngeklik sama selera aku lah gitu ya. Kurang lebih ada beberapa nih, oke lah, nyambung lah sama ini ku. Tak iyain aja. Itu aja sih sebenarnya dari Edo-nya. Karena memang dari Edo-nya langsung ya. Oke. Sampai sekarang. Oke. Berarti di Fudu ini sudah one album atau cuma single-single? Single. Oke. Sekitar 9 tahun yang lalu. Lama banget single 9 Itu tahun. single Fudu pas aku masuk. Karena lagunya Freedom. Wah iya, udah dengar saya tuh. Itu Freedom. Kebetulan aku yang Ngeri itu. bikin musiknya, Oh. aransemen drum semua, gitar semuanya. Nah, vokal bareng-bareng. Oh. Tapi vokal semua dari Novi. Oke. Liriknya kan karena ada selingan bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Ini gimana nih? Atau bahasa Indonesia semua, atau bahasa Inggris semua. Udah selang-seling aja deh. Oh ya udah, itu bareng-bareng. Ya karena emang saya dengar Freedom itu saya dengar, ini agak lain nih. Ini agak lain maksudnya bukan kayak biasa Edo yang garang gitu. Iya. Aku kalau lain nih. dibiarin gitu itu jadi. Ini lain ini kok Fudu liar banget. Fudu tengahnya. Aku tengahnya, dibiarin ampun. ya udah. Tengahnya gitar sama bass berantem itu. Aduh, saya mau ngulik jadi malas banget itu. Tapi emang waktu itu aku nanya ini sama Nana kan. Ya. Ini serius lagu ini. Ya. Dari sekian opsi, Ya. kenapa lagu ini dipilih? Ah, Mereka ya? oke. Mereka yang ini. Ya karena ini lama Fudu vakum, kita bikin lagu yang untuk Noel aja. Oh, oke. Jadi lagu nggak lagu terserah lah. Tapi ini lagu harus berhasil Noel ini ya. Oke. Oh ya udah ya. Berarti emang ini kita nggak jualan ya. Udah janjian dulu nih. Kalau mau jualan, aku sih nggak setuju walaupun itu laguku sendiri. Oke. Aku nggak milih laguku ini. Iya. Aku ada yang lagunya Edo, ada lagunya Novi gitu kan, Denny. Cuman anak-anak ini fungsinya untuk Noel orang aja setelah kita lama vakum. Oh ya wes. Ya udah. Kalau lagu ini dipilih karena tujuannya cuman untuk itu, Ya, oke. oke nggak apa-apa. Yes, emang lagunya emang begitu sih. Kuping-kuping orang awam susah. Bahkan kita kalau mau bawain lagu itu latihannya harus paling sering. Intens banget ya. Itu Saya bareng nungguin tuh di Kemang bawain lagu itu. Aduh, emang nggak dibawa. nggak berani aku kalau latihannya nggak banyak. Iya, karena itu lumayan. Iya. Aku juga kadang-kadang nyesel juga, ngapain aku bikin lagu ini. Tanggung jawab live-nya males ya. Live-nya ditanya orang-orang, itu pernah live nggak ya? Iya. Pernah sih acara TVRI itu apa ya? Oh iya. Bukan, zaman Kafe dulu. Buaya apa? Oh ya, kafe yang buaya itu ya. Nama itunya Iya, Kafe yes. Buaya itu. Aku lupa. Live pernah? Iya, pernah. Ada kok di YouTube ya. Iya. Cuman ya waktu itu sih selamat kita mainin lagu itu. Karena emang aku itu masih agak perfeksionis aku kalau latihan. Mungkin satu lagu itu aku bisa ngulang 4-5 kali. Iya, biar paten banget ya. Ya pertama ya nggak mungkin ya kita 0 kesalahan nggak mungkin. Paling enggak kita 10% kesalahannya. Yes. Nggak mungkin kalau 0 ya. Tapi bagian ini apa ya? Kalau anak-anak bilang murid-muridku itu. Ya. Kalau tiap mereka latihan terus aku datang nonton itu langsung keringetan. Kenapa? Enggak apa-apa Pak De. Iya, enggak apa-apa. Ya udah aku keluar lagi. Yang mereka takutin bukan karena apa-apa ya. Oke. Nanti aku bilang itu kok nggak rapi ya bagian ini. Ini refleks aku. Oke. Kebiasaan ngajar jadi
drummu dynamicnya kok Oke. ngeritemu kok nggak singing ya atau kayak gitu-gitu lah mungkin. Wah, mereka takutnya aku keluar mulutku yang nggak perlu ini tapi Ngeri. ya udah aku keluar aja deh. Keluar aja deh. Karena aku gituin aku sendiri. Ya, paham. Tak pikir ya kalau aku sendiri mungkin menjalani orang lain mungkin belum tentu bisa Iya. sama dengan konsep latihanku kan. Kalau aku ngulang dari yang salah enggak, ngulang dari intro. Kalau ngulang dari yang salah udah pasti bener kamu. Iya. Iya kan? Iya. Oh salahnya di sini nih. Udah dari sini jangan, dari sini nih. Oke. baru ketahuan kamu salah enggak ini. Iya. Kalau kita pandai tek di sini salah. Terus ngulangnya dari dia udah pasti bener lah. Oke. Iya kan? Dari awal lagi. Harus dari sini. Nah, ini yang kadang-kadang bikin Voodoo latihan agak capek. Oke. Aku bilang makanya push up kayak aku biar kuat. Lagu-lagunya gitu loh. Iya. Tahu kan Voodoo? Yes. Ya kurang lebih ya kayak Freedom, kayak BOB. YOB. Aku bilang kalau aku biasa solo, biasa klinik, Iya. product knowledge. Kenapa aku jadi agak perfeksionis? Sebenarnya salah itu. Aku itu salah sebenarnya. Oke. Kelamaan main sama minus one. Oh ya. Itu salah itu. Oke. Aku jadi nggak terima kesalahan. Yang main alami. Aku main sama gitu mesin ya. kan Iya, berarti. Benar. Drumnya drum mesin, ya udah pasti nggak salah Nggak mereka. masalah. Begitu aku main sama manusia, Iya. aku sebenarnya kayak kok aku jadi gini ya. Ini kau kelamaan Iya, main workshop sendiri diundang ke keliling Indonesia. Yes. Cuman ditemani minus one ini masalah ini kalau kelamaan. Nah itu aku jadi begitu main sama manusia, jadi agak begitu ada tempo yang atau nggak kuantes nih mainnya, jadi kayak moodku jadi wah ini jelek ini bahaya nih. Pengaruh banget. Akunya jadi nggak manusiawi, jadi sebenarnya aku nggak nyalain mereka, kayaknya aku yang salah. Iya. Oh, oke, siap. Aku kelamaan main sama mesin itu jelek. Ini kayaknya manusia Android kayaknya nih. Manusia Android. Ngeri juga ini. Bukan main. Nah, itu untuk adaptasi di Voodoo gimana? Banyak waktu. Nggak masalah sih. Maksudnya karena emang kebetulan kita udah satu ruangan, jadi ya cepet sih. Cepet ya? Iya, sekelas Pade gitu loh. Jauh ngeri lah jam terbang. Kayak apa itu? Aku nggak pernah tahu kelasku di mana. Ya itu, kayak pendekar kungfu. Aku tuh cuman pengen main bass. Yes. Nah, dan mudah-mudahan ini bisa menghibur orang. Itu Udah. dia. Itu aja udah. Iya, yap. Asik. Kalau untuk masalah orang menilai aku mau negatif, alhamdulillah. Ya. Mau positif juga alhamdulillah. Yes. Mbahku tadi ngomong. Oke. Ya itu tadi. Bersyukur aja lu ya. Kamu sakit bersyukur, Yes. nggak sakit bersyukur, 1000 bersyukur, 1 miliar bersyukur. Bukan. Filosofinya keren namanya. Aduh, tapi capek. Ya begitu lah. Selalu seperti itu tuh capek. Aduh, nahanan. Nah ini selanjutnya Voodoo mau dibawa kemana nih Pak Denny? Mungkin Voodoo ada nih, bocor-bocoran insya Allah lah. mungkin terdekat ya. Ini kita lagi proses mixing. Siap. Ada single. Oh, sih, Kak. Kita lagi siapin single dan kali ini ya kebetulan aku juga musiknya sama lagunya kali ini. Oke. Tapi aku bener-bener tak bikin ini emang Kayak Freedom. niatnya kita jualan. Freedom lagi nih enggak nih? Enggak itu. Freedom lagi. Aku takutnya senjata makan Tuhan lagi nih ya. Bahkan belum ada yang apa namanya mengcover lagu Freedom lah. Lah, siapa yang mau cover? Iya. Enggak bisa Pak De. Dibikinin tabnya gitu. Tak ulik tak? Bisa ya. Oh di transkrip gitu. Iya, ya, bisa ntar. Ya mudah-mudahan ini ya. Soalnya lumayan. Kadang-kadang kalau kita transkrip, kalau kita main cepet lancar. Itu dipelanin susah ya. Lah, iya. Kita main pelan salah semua loh. Aku sendiri yang bikin. Oh iya. Begitu aku main pelan kok salah ya. Karena Tapi begitu tak mainin di tempo aslinya. iya, karena Nah, yang ini nih kita jauh dari itu. iya. Single yang bakal kita rilis ini, kita niatnya nanti ini setelah single ini tiap bulan insya Allah kita single. Oke. Tapi kali ini kita jauh dari Freedom. Iya lah, ya. Maksudnya biar bisa singelong lagi. Kali ini itu. Kali ini itu. Biar bisa nyanyi lah, biar Ya, bisa jadi kita udah insaf lah. Ya udah insaf. Soalnya tapi bingung juga kalau misalnya saya nonton Voodoo, begitu lagu Freedom nyanyi bingungnya. Ya emang. Gimana nyanyi bingung nih? Gak usah penonton, kitanya aja bingung. Sesuai judul album tuh, bisa aja bingung. Freedom itu emang aku bikin pada saat aku lagi khilaf. Oh. Ya jadinya khilaf. Kalau sekarang aku udah insaf, jadi Kita insaf. kita bikin yang bisa single. Iya, itu bikin asik. Ya, Oke. betul. Supaya
supaya kamu bisa ngejam lagu itu kan. Iya, entar saya ini kafe. Di, aku kayaknya agak gak enak badan nih. Enggak tahu pas Aman Pak De. Lagu ini ya. Ini jangan Pak De. Ini. enggak taunya suruh main Freedom. Ya, pulang aku. Supaya Oke. aman. Kalau aku nggak bisa main sama Budu kan Iya. Enggak, saya aman dong, nggak bukan? enggak berani saya. Mainnya. Enggak. Mama Edo galak soalnya. Masa? Oh, iya. Benar. Ngeri ya. Om Edo. Aku cuma baru dengar dari anaknya yang ngomong, papa galak itu anaknya. Oh iya, berarti Ada orang lain. anaknya ngomong galak, berarti kan galak berarti. Iya. Enggak bercanda. Oke, kita tunggu ya single terbarunya ya. Kita Voodoo. masih nanti akan share ke semua Siap. media. Biar bangkit lagi teman-teman. musik rock Indonesia. Amin. Nah, sekarang lanjut ke God Bless nih. God Bless, Ini kan ya. band rock legendaris banget ini kan. Waduh, mana namanya masih besar sampai sekarang. Nah, ini gimana Pak dia bisa proses terlibat di sana? Tapi sebelum ini saya sempat melihat Pak Ade itu sama God Bless itu di Java Jazz kalau dulu pernah ya? Ya itu. Itu awalnya. 2012. Oh, itu saya pernah lihat tuh. Jadi kalau untuk God Bless itu aku masuk God Bless kan rekomendasi Fajar. Oh ya, oke. Dari Fajar. Karena ngajar ya. Aku sama Fajar itu bareng. Maksudnya sama-sama 2012. Terus cuman Fajar duluan, mungkin Fajar ditanya sama Mas Ian terus apa. Terus Fajar rekomendasiin aku. Terus aku ya mungkin latihan pertama kedua itu kayak semacam audisi kali ya. Aku ngerasainnya ini aku di audisi nih. Tapi ya nggak apa-apa lah. Iya. Fair. Yes. Biar fair gitu loh. Iya. Udah deh, dicoba beberapa lagu. Terus masih kayaknya penentunya tuh Mas Ian sama Mas Ye. Oh, juri potlucknya tuh. Iya, juri potluck. Ya aku tuh bilang gini. Iya. Oh, Mas Doni kenapa? Mas sakit apa Mas Doni gitu? Oke. Iya, waktu itu 2012 ya Mas Doni habis pasang ring Ring. Ya, harus istirahat untuk mungkin berapa bulan gitu lah. panjang lah ya. Lumayan lama. Ya udah, ini selama Mas Doni masih recovery gitu ya, belum bisa ini kamu. Oke, gimana, Mas? Ya udah latihan aja kita terus. Oh, aku bilang enggak. Dan aku nanya Fajar, "Gimana, Jar?" Ya kalau lu udah disuruh latihan ya berarti lu udah masuk. Woi, oke. Oh, nah pertama aku nanya. Iya. Aku belum berani nanya ke Mas Ian, aku lo Fajar terus. Wajah tuh ya. Mau main di mana, Jar? Kita latihan buat acara apa? Java Jazz ya? Hah? Itu bukan Java Rock loh, itu Java Jazz loh. Ini kan God Bless. Iya, gue juga nggak tahu kok bisa main di Java Jazz. Serius. Iya. Tapi kan ternyata dari Mas Peternya. Oke. Mas Peter, kalau temenan Mas Peter sama Mas Iya dekat. Oh, udah beda nih. Kok jenderal sama jenderal yang ngobrol ya udah di bang ikut. Iya, udah berat udah. Nah kita waktu itu Maret ya. Iya. 2012 sekitar awal tahun lah itu. Itu event pertama aku gabung sama God Bless. Pertama kali on stage. Iya. Dan yang aku masuk ke God Bless karena rekomendasi Fajar, Satri Tama. Oke. Drummer rock yang menggemaskan Iya sih. dan favoritku itu lah. Unyu banget sih. Unyu. Itu drummer rock yang tak incer ya Fajar itu. Apanya? Sekarang dari dulu tuh wah gimana bikin project sama dia. Sempet sih Akhir. bikin sama Steven. Oh iya. Sempet bikin trio cuman kita nggak dapet vokal. Oh iya. Aku, Fajar, Steven Santoso, Steffi. Oh iya. Oh, sempat bikin. Udah jadi 8 lagu, cuman sampai sekarang kita nggak nemuin Wah, sayang tuh bahan. vokalis. bahan Tapi masih disimpan bahan. Itu bener-bener off the record. Yang baru denger cuman aku, Fajar, Bujana, Ed pun dengerinnya di studio, jadi nggak dikirim. Oh, apa warnanya seperti apa ya lagunya? Tools. Wih, ngeri Tools. Drop enggak? Ya. Wih, Terus satu. drop C, drop. Wah, ngeri dong. Karena emang awalnya si Steffi sama aku yang bikin, terus Steffi bilang drummernya siapa ya? Aku langsung kayak udah nggak sampai pikir Fajar ya. Ah ya, udah. Kamu kenal lah, Lu. sama-sama di Chicks. Udah Tinggal ngomong Fajar juga nggak pakai mikir, ayo. Fajar cuma gini, kayak apa ya musiknya? Tools, Mud Vayne, apa lagi? Aku waktu itu ngomongnya kayak Tools, kayak Mud Vayne, kayak
Siapa lagi nih? Mesuga. Oh, yo, ngeri dong. Oh, ngeri ya. oke, Fajar. Seneng dia. Kayaknya Fajar bilang, Ini gua ya nih. boleh. Ini gua nih. Tapi emang Om Fajar itu emang orangnya selalu update dia. Wah, Selera gila. musiknya update dia, ngeri sih. Halo Fajar, kapan nih? Iya, kita Oh, ngobrol iya. lah. Iya, udah dijawab, cuma susah Wajib. waktunya luar biasa. Gak apa-apa, ntar tak bantuin nge-push. Wah, siap. Tak telepon ntar Fajar. Tapi by the way itu bisa juga tuh buat jadi gimmick tuh di audisi vokalis, wah ya kan, wah Oh, di siapa? vokalis yang Oh iya. Ya, audisi sebenarnya dong, ini online. yang kita rekamannya di rumah Stevie, Slingshot ya, studio Slingshot. Masternya pun ada di si Stevie ya. Ya tergantung sih. ya. Soalnya aku sama Fajar juga begitu kita namanya kita Procoin, Iya. Project Kolaborasi Indonesia bertiga ini. Oke. Tiap kita ngomongin project itu, begitu kita nyentuh masalah vokal langsung, aduh iya ya, masalahnya di situ ya. Iya. Karena begitu beberapa audisi 9 vokal masuk, iya. katanya yang dengerin, bukan aku, bukan Stevie, bukan Fajar, orang lain yang teman-teman musisi yang dengerin di studio Stevie, kok jadi Indonesia ya gitu. Oh warnanya, oke vokal. Begitu dengerin musiknya, wah bule banget baru nih, kayak ada beberapa yang dia dengerin. Udah ada vokalnya, ada sih masih audisi, ini ada 9 track, 9 orang. Oh, iya. Ada udah public figure semua ini. Dicek itu, kok jadi Indonesia ya? Coba di mute vokalnya. Musiknya Aku bule bilang, udah. ini ya, aku bilang di sini nih susahnya ini. Oke. Bisa nantilah. Karena kan sekarang kan lagi Nah, demamnya musisi luar ke Indonesia. Masalahnya nih. kita Ya, nggak boleh tuh. nge-publish Oh, audisi iya, Mas. ini. Ya, oke. Kita baru Iya. dia mau vokal nggak? Nah, mau vokal nggak? Gitu, Ya, gitu atau aja. pertemanan aja. Kita ya. belum. Ada project yang butuhkan vokal nggak? Belum. Yes. Ya tergantung si Stevie lah. Siap. Lanjut lagi ke God Bless. Ya. Nah kan, mungkin sobat-sobat ngerocker tuh kan tahu God Bless itu seperti apa ya kan. Eksistensinya luar Mega band biasa. Wah, udah mega band. Nah ini, Kalau kata teman gue di Malaysia itu mega band. oh mega band. Ya karena di Malaysia banyak yang nungguin cuman jarang main God Bless di sana. Oh, oke, iya. Ya ya nggak semua orang Malaysia bisa nonton God Bless di Indonesia masalahnya. Iya sih, emang bener juga ya. Ya itu maksudnya saat masuk ke God Bless itu kan ya seorang Doni Pata itu kan ikonik banget ya Pak. Banget. Dari Idolaku iya itu. kan, dari stylenya, dari Ya. performingnya gitu. Energik lagi kan. Energik banget gitu kan. Nah itu saat gabung itu maksudnya ada omongan nggak misalkan harus seperti Om Doni atau jadi diri sendiri Oh iya. gitu kan. Oh, Oke. gimana tuh? Kita ke daerah pedalaman ya. Nah, pedalaman. Terutama emang salah satu keputusan mereka adalah basis ini harus bisa bagi vokal. Oh satu itu, oke. Terus tahu pecah suara, harmoni segala macam. Ya memang terkenal itu God Bless ya. Nah, tapi yang tidak diharuskan adalah range-nya. Nggak harus seperti Mas Doni. Jadi tinggi. Banget. Tinggi, Udah, tinggi. aku sampai mataku juling juga nggak nyampe itu. Itu musisi aja dia yang backing Waduh, tinggi itu. banget asli. Gokil emang Itu tinggi banget. Mas Ian aja juga sempet aku juga nggak kuat ini lagunya ini. Mas Ian tuh tinggi loh. Oh iya. Cuman kalaupun Mas Ian nyampe pun menurut Mas Ian nggak sebagus Mas Doni kan. Oke. Terutama lagu musisi itu kan. Aku bilang Mas, aku nyerah Mas. Kalau ini nggak bisa. Aku ngambil 1 oktav lebih rendah bisa. Iya. Cuma kan jelek. Iya benar. Kalaupun nyampe falset Nggak klimaks juga ya. jelek, nggak power gitu Iya kan. nggak power. Benar. Nah itu lebih ke situ, terus kita dikasih kebebasan soal range vokal. Oke. Tapi kalau untuk harmoni saklek. Oke, pecah suara tuh sakit. Pecah suara. Area nadanya Doni gini. Ini yang tak tiruin. Salah satu not gitu sama Mas Ian, kita latihan di Mas Ian 1 not tahu loh salah. Itu padahal berisik loh. Luar biasa ya. Tadi pas nada ini. Udah tajam gue pikir. Ini ilmu yang tak dapat Tajam. dari God Bless itu. Iya. Telinganya mereka itu telinga super. Kita main dengan volume sekeceng itu 1 not tahu salah. Luar biasa ya. Aku aja nggak ngeh. Chord itu kan ada beberapa not. 1 not di chord itu salah itu Mas Ian. Dibuat misalkan atau siapa itu. Kok gak enak ya chordnya ya? Ada yang salah ini. Jadi disitulah aku mungkin karena mereka rata-rata otodidak dan memang mereka lebih sering ke panggung, bukan lebih sering, emang mereka sekian 50 tahun lebih itu di panggung gede terus. Oke. Nggak pernah di kafe, nggak God Bless-nya ya. Ya.
Kalau secara personil mungkin Mas Ian dulu pernah main di kafe. Oke. Mas Abadi main di kafe pernah, tapi secara God Bless nggak pernah main di panggung kecil. Oke. Selalu panggung gede. Nah, panggung gede itu sound lebih bubar dibanding kita main di ruang kecil. Ruang kecil kan sound lebih jelas nih. Kalau kita panggung gede kan kita harus agak bekerja keras telinga kita supaya enak nggak ya? Baik kalau zaman dulu kan kadang monitor cuma satu. Iya. Kita dengerin dari ampli. Terus kadang side field ada, kadang enggak. Iya. Kadang ada, kadang enggak. Tergantung panitia gitu kan. Nah karena kondisi waktu itu pada zamanku juga tahun 80-an itu kita emang kadang-kadang maksa. Aduh enak enggak ya? Nah kebiasaan maksa ini ngulik dari kaset segala macam itu kita jadi bagus. Oke, jadi ear training. Hearing. Itu ear training ya. Berarti hearing kita jadi peka gara-gara kita maksain. Nah cuman God Bless ini 10 kali lebih peka dari aku. Tajem lagi. Mereka rekamannya live. Tahun 70-an banyak kan live. Tapi saat ini masih IM tuh, pakai IM gitu? Cuman masih vokal aja. Kadang pakai, kadang enggak. Aku aja jujur aja sih aku sebenarnya kurang cocok ya. Ear monitor agak pertama karena kayak aku belum nemu earphone yang suara low-nya tuh bener-bener kayak aku dengerin jadi floor monitor. Floor ya. Oh bener. Terus kalau ear aku nggak ada. Kalau di floor itu ada kayak ke badan ini. Iya. Ini nggak tak rasain kalau aku pakai ear monitor. Nah ini ada yang hilang apa ya? Oke. Oh nggak ada hentakan ininya loh ke badan. Kalau itu kan kencang dum kayak. Yes. Itu hilang. Aku kayak kok jadi ringan ya hidupku ya. Jadi ringan. Jadi kayak suara bassku juga di sini jadi agak middle. Mid. Yes. Aduh, ada ya. Aku sampai sekarang nih masih nyari kalau ada info tentang ear monitor yang frekuensi low-nya bener-bener bisa kayak kita dengerin pakai ampli. Mau aku pakai. Mungkin yang gede gini kali ya. Nah, cuman kan nggak boleh. Iya, nggak boleh. Nah, itu ya betul. Sorry benar. Ya. Kalau ada earphone yang suaranya seperti headphone, itu aku mau. Enak, udah gini ya. Itu mantep banget tuh. Kalau boleh pakai gitu, aku pakai itu. Cuman nggak sopan ya masa gede. Iya sih, nggak enak lihat juga sih kayak gitu. Kayak di studio, nah yang kedua suka lepas ini loh. Ya, kadang-kadang aku kita noleh walaupun taruh belakang atau di luar kaos, di dalam kaos. Ya ada gerakan tertentu yang memang bikin ini jadi yang tadinya nancap jadi agak pop out. Benar. Dia bilang, waduh ini nih kendalanya monitor ini. Aku yang belum bisa terima itu. Kalau saya juga suka reguler suka pakai juga tuh. Nah reguler semua pakai sekarang. Pakai, cuman saya juga nggak cocok juga karena terlalu detail kalau buat saya main jari saya sendiri. Itu kalau dibanding floor kan kayaknya kita main dapat ambience enak gitu kan. Kalau di sini tapi nggak ada bocoran. Enggak. Bener-bener bersih. Kuping bersih. Oh ya? Jarang sekarang kafe yang pakai yang masih ada itu kayak sekelas-kelas itu nggak ada pakai. Nah itu yang kendalanya tuh terlalu detail kita main gitu. Jadi kayak ya terlalu bersih. Bersih banget jadi gimana gitu kan. Waktu God Bless konser 50 tahun tahun kemarin November itu bersih. Oh, clear. Jadi aku agak deg-degan juga. Ini kalau ini masalah ini aku mampus sih. Udah berantakan. Pertama aku udah yang paling akrab dengan monitor Fajar. Oh. Tak lihat Fajar kayaknya udah nyaman. Aku Mas Ian, Mas Abadi kita masih bisa nggak pakai nggak ya? Udah nemu setelan udah. Tapi emang rata-rata drummer lebih nyaman sih main pakai IM. Fajar udah biasa pakai Spencer mungkin. Iya itu karena dia emang tuntutan di situ. Lebih enak sih. Terus dia nggak ya gerakannya sih lebih ke di tempat yang sama kan. Kalau aku kan kadang-kadang masih ganggu lah kadang-kadang kesenggol strap. Ini goyang gini terus tiba-tiba ini lepas. Aduh, itu aku masih ada aja kendala. Iya. Itu sih. Oke, nah ini balik ke God Bless. Ini mungkin kita juga pengen tahu juga nih ya kan. Ini di God Bless ini statusnya seperti apa nih? Apa masih tetap edisional atau ini pertanyaan pegawai tetap atau gimana nih? Pertanyaan bagus yang kedua ini. Ini harus banyak yang tahu nih. Sebenarnya ya ini aku ngasih tahu pedalamannya God Bless ya.
Basisnya God Bless itu masih Mas Doni Fata. Oke, siap. Kan? Masih Mas Doni Fata. Siap. Aku kalau ditanya jujur, aku belum nggak berani aku gantiin orang segede dia namanya ya. Iya benar. Gila Doni Fata. Auranya udah ngeri. Nyebutin namanya Doni Fata itu kayak kayak gitu loh. Oh. Orang yang dari aku SD ngeliat posternya nih di kamarku nih. Iya, iya. Terus sekarang aku ketemu. Iya. Terus latihan bareng, makan malam bareng itu kan kayak ada sesuatu yang neken. Iya. Jadi aku selalu beranggapan God Bless basisnya tetap Mas Doni Fata. Aku di situ stuntman. Oke. Aku nggak bilang additional ya. Stuntman ngeri ya. Jackie Chan kayaknya. Karena kadang-kadang aku juga bingung. Aku nanya Fajar, additional berapa Jar? Iya. Karena aku belum pernah jadi additional. Iya. Fee-nya berapa ya? Iya. Udah terserah lo ya. Lu berapa nih? Gua ngikut lu aja deh. Kamu yang masukin aku di sini malah ngikut. Aku yang ikut kamu lah. Kan kamu yang masukin aku ke sini. Aduh. Berapa? Gue juga bingung nih kan. Iya, lu. Sama-sama nggak pernah additional. Oke. Fajar nggak pernah, aku nggak pernah. Iya, benar. Terus aku sih tak serahin aja deh ke manajemen. God Bless. Nah aku ngelihat dari situ ada teman-teman additional itu nyebutin kalau dari info teman-teman yang lain yang additional ya. Iya. Kok kayaknya aku bukan additional ya, kayak personil tetap gitu loh. Tapi kan aku additional gitu loh. Nah jadi lebih. Piye iki? Jadi maksudku aku sendiri sampai ya sebenarnya bukan mempertanyakan sih. Aku menyimpulkan aja, memutuskan bahwa aku tetap additional. Oke. Kalau istilah aku stuntman. Stuntman, oke. Kalau Mas Doni main, aku enggak. Iya. Aku standby. Iya. Standby, beneran standby, bener-bener di belakang. Di belakang, oke. Ya, karena Mas Doni juga masih belum 100% kakinya. Ya. Kalau Mas Doni mau main 2 lagu doang, ya udah aku nunggu sisanya. Ya. Mas Doni mau 8 lagu, sisanya aku. Oke. Jadi aku nggak akan pernah mau ngomong Mas Doni ini ntar saya nggak akan aku ngelakuin itu. Yang bisa ngelakuin itu Mas Doni ke aku. Oh iya. Nah, jadi kalau buat fansnya Mas Doni Fata, Nih. aku cuma mau ngasih tahu basisnya God Bless itu masih Doni Fata. Masih. Aku connect, stuntman, apalah namanya ya. Additional itu terlalu bagus namanya. Ini luar biasa. Man. Jadi stuntman lah, connect lah. Nggak salah gue ini idolakan ini Pak De, nggak salah. Karena gini, aku langsung ngomong ke Mas Doni nih. Oke. Mas, sampean itu gila dalam arti positif ya. Sampean itu basis gila Mas. Rock selain sampean sama Mas Arthur Kaunan. Ya. Ada kalaupun ada basis yang mainnya lebih sangar dari sampean sekarang. Ya. Itu pun juga belum bisa gantiin sampean di God Bless. Oke. Sampean itu kan selain ikonik ya. Soundnya Mas Doni Fata itu kan udah jadi ciri khas lagu-lagu God Bless dari tahun nggak enak sampai sekarang. Yes, benar. Udah gitu dia God Bless pertama loh. Sama Mas Ye. Benar. Masih Mas Fuad, terus Mas Ludwig, ya. Benar. Mas ini udah. Benar funding fathernya dia tuh. Iya, 2 orang itu. 2 orang ini tuh. Yang ori banget gitu, yang ori. Banget mau rekaman model live sampai nggak karu-karuan 2 orang ini gitu loh. Jadi sound Mas Doni, mainnya Mas Doni, musisi itu kan Mas Doni yang bikin. Iya, yes. Yang kenapa aku suka sama Mas Doni? Iya. Kalau bahasa gampangnya dulu zaman jalan orang-orang ngomong ya. Aku suka lagunya God Bless karena jelimet. Yes. Kalau sekarang mungkin, aku suka God Bless karena idealis. Yes. Nggak jualan banget. Aku suka lagu God Bless karena variatif, ritmiknya, chordnya, modulasinya, tengah nadanya segala macam. Ya itu nggak jualan banget sih. Tapi ada beberapa orang yang suka. Nah aku orang itu. Aku kenapa tertarik gantiin Mas Doni di God Bless karena buat aku musik God Bless ada styleku ada di situ. Oke, keluarga. Tapi jadi cuman kalau aku dibilang aku gantiin Mas Doni kayaknya enggak. Oke. Nggak pernah, nggak ada orang yang bisa gantiin Mas Doni Fata, nggak ada udah tenang aja, nggak ada yang bisa gantiin Mas Doni Fata. Tapi kalau stuntman itu kan ya namanya stuntman ya. Stuntman itu kalau di poster kan nggak pernah nongol kan? Nggak pernah ada. Kan kamu lihat posternya God Bless Mas Doni kan, bukan aku kan? Iya. Itu udah jelas ngasih tahu bahwa
oh Arya ini starman. Oke. Bintang filmnya Mas Doni Fata tetap. Siap, aman. Tapi kan ya siapa nggak ya kita nggak tahu kan ya next ke depannya seperti apa. Mungkin bisa jadi penerus mungkin kan, ya kan? Ya. Nah, penerus bisa aja dong ya. Tapi harapan Pak Ade Harya nih dengan God Bless saat ini seperti apa? Ya. Ya kan? Ya karena aku udah lihat pedalaman. Pedalaman lagi nih emang. Ya. Seneng main di dalam-dalam kayaknya. Pertanyaannya dalam-dalam semua ini. Dalam-dalam semua. Aku nggak bisa jawab dengan area teras soalnya. Oke. Ini areanya benar-benar area TV nih, area keluarga ini. Karena kalau untuk keinginan God Bless sendiri sih, mereka kayaknya nggak bisa di stop untuk tidak berkarya, Oke. untuk tidak bermusik nggak bisa di stop. Tapi kita semua tahu ya karena usia ya, kita juga bisa lihat sendiri kalau tiap ya orang udah banyak maklum sih, Ya. Yalah usia segitu, yang penting kan lihat God Bless live. Ya, itu. Soal mau mainnya meleset segala macam nggak peduli. Nggak peduli. Pokoknya ini lo God Bless. Gitu. Nice. Legendary lu udah. Jangan ngelihat. Ada sih kita ngobrol-ngobrol dari terutama dengan Mas Gian gitu planning bikin lagu-lagu baru ada. Wah, keren. Ada. Masih kesana arahnya ya, Masih inilah. produktif ya. Sekarang lagi bikin makanya aku nggak kemarin semalam aku kesana juga. Udah ada lagu belum? Loh, belum Mas. Aku baru mau nanya Mas Gian, udah jadi belum lagunya? Ya ntar habis kita rekam kita tuh aja ya. Iya. Nggak apa-apa Mas. Yang penting ada umpan lah. Oke. Luar biasa. Oke. Itu mungkin sedikit kisah tentang God Bless ya kan. Memverifikasi juga sebagai stuntman. Stuntman. Ngeri. Bukan penggantinya enggak. Bukan. Nah, Pak De, mungkin sedikit nih ya tentang zaman sekarang ya kan. Musisi khususnya jadi basis ya kan. Seperti apa sih menurut Pak De ya, pengalaman Pak De untuk musisi zaman now sekarang ini untuk menjadi seorang basis itu tips dan apalah menurut Pak De, menurut pengalaman Pak De untuk mereka bisa eksis dan berkarya di dunia musik ini saat ini gitu. Sebenarnya apa ya? Nggak jelimet sih. Oke. Berkarya supaya mereka tetap eksis, supaya bisa tembus ke industri dan segala macam ya. Oke. Aku lebih ke niat aja sih sebenarnya. Gini, sorry. Banyak juga musisi yang mungkin awalnya dia ada di dua bidang. Oke. Ada bidang lain ya. Ya. Tapi kalau aku nggak pernah di dua bidang. Fokus satu. Fokus untuk awal nih. Oke. Jangan ada ini, udah kesini aja nih. Bisa jadi kebagi gitu ya. Terus niat. Dulu kan kita sering dengar nih ya, batu aja kalau ditetesin air di titik yang sama bisa bolong. Oke. Ya. Pakai itu aja. Oke. Jadi kalau anak-anak, wah Pak De, ini temanku 3 tahun udah jadi, ini 5 tahun jadi, ini 7 tahun. Ya emang gak ada yang sama. Yes. Ini 3 tahun udah jadi duluan. Emang kamu tahu dia ngapain aja? Gak tahu dia. Oke. Ini 5 tahun. Emang kamu tahu? Oke. Dia ngapain aja 5 tahun baru jadi. Oke. Jadi jangan dilihat durasi ya. Lebih ke berapapun itu kalau dia netesnya di satu tempat, Oke. nggak mungkin nggak bolong. Oke. Udah itu sih. Kalau aku nasihat yang lain sih tak pikir terlalu variatif ya. Oke. Supaya nggak bingung aku bilang niat di satu, biasanya di satu titik aja. Kalau sampai belok kiri kanan kiri lagi latihan jemput pacar di telepon, gue sorry ya gue sepet, atau lagi latihan terus Oke. latihan. Udah. Kacau itu. Ini. Iya. Terus Mengganggu itu ya. macem-macem lah. Ya. Aduh, aku lupa nggak bawa bass. Aduh, ada pinjam tuner. Udah, ini hal-hal kecil yang nanti bakal jegal dia sendiri. Oke. Tak pikir banyak hal ya, kalau terlalu tak sebutin banyak hal kecil yang mereka harus aware dari awal nih. Itu suatu saat jadi racun. Oke. Penghalang. Luar biasa. Mantap. Oke. Dikit tapi menggigit. Saat ini Pak De ini di-endorse oleh Bass Warwick. Ini tipe apa? Hari-hari musik ini Tipe apa nih? Corvette Rock namanya ya. Wah, ini pegangan ya nih ya. Ya. Nah, itu mungkin ada yang mengganggu
pikiran saya nih. Itu kenapa dikasih Slayer gitu? Karena dia pusing. Lah, Enggak sih. apa ini? Maksudnya Enggak, apa ini? ini aku sok-sokan aja sih. Udah sosokan supaya dong. ini aslinya nganggur nih. Lah, Ini kan aku ada 2 kembar. oh iya. Ini tak gunting jadi 2. Oke. Yang 2 tak taruh sini, yang 2 lagi yang di Warwick satunya sama-sama Corvette. Oh, biasanya kan pakai di kepala kan loh. Iya, ini sama istriku nggak boleh katanya, jangan jelek katanya. Tak paksain di sini. Nih. Nah, yang kebetulan yang satunya sama juga, cuman Ya. beda di Ya. ini Ashwood. Ya. Kalau yang satunya mahogani. Oke. Lebih kayak warna ini nih, gelap. Ngeri. Terus sama-sama Jermannya, terus sama-sama 4 string. Wow. Ini 24 fret, Yes. single coil. Wow. Ya, ini kita janjiannya apa? Pull push pull. Push pull. Pull. Aduh, kecepatan. Oke. Push pull. Pull ya. Ya udah gitu ini ya. knop yang di sini nih Enggak sih, pull push kali ya. Kan ditarik dulu, pull. pull push ya. Ini Iya. pull push ini. Pull push itu ditarik tuh gitu kan. Ini pull terus kalau digini push meong. Push meong. Ampun. Jadi ini maksudnya aktif pasif lah. Ya, oh iya. Nah, ada yang Corvette 2 generasi sebelumnya dia ininya Oke. enggak pull push. Jadi dia pasif. Kalau ini aktif bisa, pasif bisa. Dia aktif doang. Oke. Kalau ini bisa pasif, bisa aktif. Oke. Pak ini dikenalnya nggak suka pakai pedal-pedal board gitu ya? Enggak. Kurang ya? Pertama aku bingung sama efek. Lebih seneng colbun gitu. Iya, Colok bunyi. aku tuh bingung efek. Aduh, ngapain dia ini? Lah, Aku efek yang paling nguasain itu apa? Reverb, reverb. delay, Oke. whammy, Oh iya, oh iya. wah-wah. Itu kan nggak ada settingan apa-apa, tinggal Iya, digicing iya. gitu. Wow, iya. Udah, kalau yang digital gitu asli. Aku nanya murid, Oke. ini buat apaan ya? Ini caranya, ada pusing udah. Langsung gameplay aja deh. Udah gitu pernah bawa, hilang lagi di panggung karena sering nggak bawa. Iya. Bawa sekali, aku turun tak tinggal aja. Ingatnya di airport. Saya mau nanya dikit nih. Kalau dianalogikan bass ini kan, Hmm. bagian dari tubuh Pak De Aryan, Yes. Ya. bass ini. Apa nih? Tangan ketiga. Ngeri, tangan ketiga berarti buat bekerja tangan. Nah, tangan ketiga. Yang 2 ini Oh iya. bantuin dia supaya bisa bunyi di situ. Oh iya. Oke. Jadi yang 2 ini mengaktifkan dia supaya berfungsi. Oke. Dibantu sama benda. Aku nggak bilang benda mati, ini benda hidup. Benda hidup juga ya. Nah, Iya. ada suara, ada bunyi. bunyi, iya. Dia bisa karatan, bisa rusak. Iya. Dia bisa, tapi nggak bisa nangis dia. Nggak bisa nangis. Kalau mau bisa nangis dia udah nangis. Pasti. Capek dia betet dulu dia. Tapi itu benar. Ini alat musik itu sebaiknya kita anggap anatomi kita karena biar kita respect sama dia. Oke. Mentang-mentang kita beli ini terus Bener. kita ngobrol terus kita giniin. Waduh, Nah, itu nggak sopan. naruh gelodak gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Melalui dia kita bisa ngasih makan anak. Ya, Kita bisa hidup. Ini melalui Iya. bass juga kan. Sebenarnya itu kan luar biasa. ini kan ya kayak kita menghargai anatomi kita aja. Oke. Samain aja sama itu. Oh iya, luar biasa. Mantap. Itu aja lah. Kan, Maya. Nah, satu lagi. Saya mau nanya nih. Siapa ini orang yang paling berjasa di kota Jakarta nih buat Pak De Aryan nih? Di Ini yang awal-awal. punya ini. Oh, ini. yang punya ini. Mau kita panggil atau gimana? Kayaknya perlu waktu sedikit bisa masih ya. Nah, nanti dibikin 2 sesi lah. Bisa diupload 2 kali. Diedit ntar. Iya, bisa diupload pertama, diupload kedua bisa kayaknya. Kita harus perlu ngobrol sedikit lah. Iya. Bisa dipanggil kayak ini. Yang tahu aku dari awal beliau. Oke, mana orangnya? Nggak Oke. ada. Bapak Jimmy, kita seperti saya tadi kita minta tanggapan tentang podcast ngorok ini dari Bapak Jimmy. Oke, jujur aku belum tahu jauh ya Siap. tentang ngorok ini ya, Siap. podcast. Tapi aku salut Siap. dan terus maju. Siap. Ini diperlukan ya. Menurut saya podcast ini diperlukan Siap. sehingga boleh menjadi informasi seperti yang tadi Ya. Pak D ngomong. Ya. Ini perlu generasi anak-anak sekarang ini kan generasi yang sedikit beda. Iya, benar. Ya, generasi yang sangat beda. Mental juga ngeri juga. Banget, Iya, betul. banget. Betul. Dan mereka perlu tahu apa yang terjadi dulu juga dong. Oke.
Karena seringkali mereka kan selalu mengatakan itu kan zamanmu, kita zaman yang beda, ya lupa bahwa zaman memang berubah, Ya. tetapi pengalaman Ya. tidak bisa, bukan tidak bisa berubah. Pengalaman itu adalah pelajaran yang berharga. Ya, oke. Bahkan banyak pengalaman-pengalaman yang nggak bisa didapat di dunia Iya. kampus Dunia atau sekolah, betul nggak? Benar, Nggak ada. benar Nggak ada. banget, benar, Nggak ada. benar. Nah, ini Ya, saya senang ini perlu Oke. menjadi semacam apa namanya siap. sarana untuk bisa berdialog, bisa Oke. curhat, bisa apa tadi apa segala macam Iya, iya, bisa iya. digali Ya, sehingga dan sekarang ini saya happy bahwa di tahun 2024 ini saya kaget gerakan musik itu bukan begini tapi begini, wow. Oh, meroket iya. langsung ya. roket. Meroket. Karena tahun ini 2024 ini kompetisi gila. Oke. Satu minggu itu bisa 2-3 kompetisi band loh. Hampir setiap sekolah bikin kompetisi band loh. Wah. Nasional atau DKI? Jabodetabek. Jabodetabek. Jabodetabek yang Dan saya itu tahu biasanya Jabodetabek daerah ya. niru Iya. biasanya. Biasa. Jabodetabek ya yang saya Oke, bilang ya. oke. Hampir semua sekolah. Oke. Seminggu itu bisa 2-3 sekolah yang bikin. Oh ya? Iya. Gila, Oh. gila. Oke. Mungkin banyak yang jalur prestasi itu ya. Prestasi, Yeah. ya prestasi benar. I see, I see. Ya. Ya. Oke. Gara-gara itu ya. Termasuk saya Men-trigger lihat. itu kayaknya tuh, Iya, men-trigger itu. Tetapi saya happy. Oke. Happy. Dan ya jujur murid kita sekarang udah sekitar 450 juga. Wow, Kembali lagi nih di 2024 naik lagi nih. Oke. Walaupun belum sebanyak dulu ya. Belum, Tapi belum udah banyak, lumayan ya. tetapi Oke. bahkan di Sedayu saya kaget. Sebulan 50 murid kita. Wow. Oh ya? Baru buka sebulan kan? Salut. Sedayu. Nah, bulan ini kita mulai 10 Oktober. Oke. Di November ini murid kita hampir 50. Sedayu apa, Pak? Sedayu City. Dari City. Kelapa City. Gading. Kelapa Gading dari City. Oke. Maju terus. Siap. Ini harus ada. Siap. Sekali lagi perlu ya. Oke. Sana, ini perlu banget ngobrol segala macam. Ya. Sehingga anak-anak muda kita generasi sekarang ini tahu. Siap. Luar biasa. Banyak hal yang mereka nggak dapat di kelas mungkin dapat Iya, di podcast. iya, Benar, iya, benar, setuju. Intinya kita memberi podcast yang positif. Wow, karena gitu. Kalau aku lihat dari 5 video sih Siap. positif sih. Iya, kita nggak ngebahas yang gosip-gosip. Aku juga banyak, gini toh. gitu. Jadi banyak yang baru tahu ini. Lah. Ya, kayak tadi aja deh, kalau ini kan kebetulan iya. live ya. Iya. Oh, Pak Jimmy dulu Aguntan. Oh, Oh, iya. ini ternyata bukan singkatan. Iya, Oh, benar. dulu karena Oke. Dan termasuk kejeblos. baru dengar kali aku kelas 3 SD berhenti sekolah, Iya, nggak punya iya. uang. Jualan es baru dengar juga. Es. Cuman aku dulu diceritainnya dulu waktu kos sama Bu Nina Oh iya. makannya mejanya pakai kardus. Oh, wah, luar biasa. Aku yang inget itu. Perjuangan luar biasa. Yes, Siap. aku nikah setahun itu, Ya. tahun pertama nikah, Iya, iya. nggak punya meja. Setahun nggak punya kursi, nggak punya meja. Luar biasa ya. Berjuang banget. Apa kaleng kongguan kotak itu taruh dengan triplek 1x1 taruh, kemudian kasih kain putih, bersila makan di situ setahun. Kayaknya semua teman-teman nanti yang Iya. tahu Pak Jimmy Iya. setelah lihat podcast ini tahu Pak Jimmy kayak apa dulu. Wah, monggo para Kayak aku rockstar. jadinya nih. Iya. Oh, Pak Jimmy itu gitu ya dulu ya. Dulu. Oh, ternyata ternyata terus. Ternyata akhirnya gitu, ntar. kebuka di sini. Oke, nggak kerasa waktu jual yang memisahkan kita nih. Obrolannya berdaging banget hari ini. Terima kasih sekali lagi buat Pak Jim, buat Pak Ade Arya Setiadi. Sama-sama Pak Jimmy, terima kasih. Siap. Adi, terima kasih Adi. Bodo sama-sama Pak Ade, Adi. siap. Ini buat Cik Musik juga, terima kasih sudah memberikan tempat yang wah sangat layak buat kita, dibantu banget nih saat ini nih. Luar biasa, terima kasih sekali lagi. Sukses terus buat Cik. Buat Sama-sama, Pak Ade juga sama-sama. sukses selalu. Terima kasih sama-sama. Semua sukses. Siap. Nah buat lo yang mau request lagi siapa narasumber berikutnya boleh di komen aja atau di DM IG kita ya, Ngorok Official. Oke, akhirnya gue Adibas dan Pak Jimmy Arya Setiadi. Jadi pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Ngorok berikutnya. Yeah, Ngorok, let's rock. Right.